Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi negara, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, serta penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama A, yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata ideo, yang artinya gagasan, konsep, dasar, dan cita-cita. Logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau golongan. Selanjutnya, jenis ideologi dunia. Yang pertama, Marxisme-Leninisme. Marxisme-Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Kemudian liberalisme. Liberalisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, yang artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme. Sosialisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Kemudian bagian B, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun beberapa karakteristik kebudayaan global. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tidak bersifat plural dan heterogen. Dan yang terakhir, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Adapun fase-fase globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase embrio. Fase embrio berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase take off. Fase ini berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebebasan. Yang ketiga, fase pertumbuhan. Fase ini meliputi dari abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan. Yang keempat, fase perjuangan. Fase ini dimulai dari tahun 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme.
Dan yang terakhir adalah fase kebudayaan. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologis. Selanjutnya C, yaitu warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila, yang pertama unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang terakhir D, yaitu penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional terbagi menjadi dua, yaitu kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan yang bernegara.